Bersama saya Adinda Bunga Putri Julianti di podcast Kesoco edisi perdana dengan judul Adil Bukan Berarti Setara. Masalah kesetaraan gender di Indonesia merupakan sebuah isu global yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai macam stakeholder, baik dari pemerintah, LSM, mahasiswi, maupun masyarakat sipil. Bersama saya hari ini, sepasang bintang tamu yang spesial yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol santai. Kita sambut Kak Kavi dan Kak Aska. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Apa nih kesehariannya, kesibukannya hari ini? Ya selainnya siswa ya belajar, mengerjakan tugas. Selainnya belajar biasa. Saya juga sama Kak Bunga. Saya juga selaku pelajar ya harus belajar, kemudian mengerjakan tugas dan ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti olahraga. Olahraganya bermain futsal. Wah, cowok sekali ya. Iya. Oke, gimana nih perasaannya bisa diundang di podcast Kesoco? Apalagi ini episode perdana kita. Perdana nih Kak? Iya, perdana. Seneng banget, bahagia. Juga bikin Banget ya, sama dan juga Kalau saya juga bahagia banget sih Kak. Tapi kita buat santai aja ya. bawa santai aja ya. Aja di sini lah. Tuh. Langsung aja kali ya nih ke topik pembahasan kita. Iya, Boleh itu boleh. kesetaraan gender. Nah, pertanyaan pertama nih kita akan ngobrol tentang pengertian tersendiri tentang kesetaraan gender. Tapi sebelumnya kita mau denger nih pandangannya dari Kak Aska dan Kak Kavi. Sebetulnya apa sih kesetaraan gender itu? Kalau menurut saya kesetaraan gender itu peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak membeda-bedakan perannya, haknya perempuan dan laki-laki itu bersama. Kalau dari Kak Aska sendiri, Kak Kavi. Kavi. Oke, Kavi gimana? Aduh. Kalau menurut saya sendiri ya, jika kesetaraan gender ini disebut sebagai persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu kurang pas kalau menurut saya Kak Bunga. Kenapa? Karena sebutan kesetaraan gender ini menurut saya itu sifatnya itu situasional, dalam artian jika dalam situasi atau kondisi tertentu itu antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa dianggap sama karena mungkin berbeda kemampuan Kak Bunga. Oke, jadi intinya kalau dari pendapatnya Kak Aska, baik perempuan maupun laki-laki itu hak dan kewajibannya sama. Sedangkan dari Kak Kavi, baik perempuan maupun laki-laki hak dan kewajibannya sama dalam berbagai aspek tertentu. Betul sekali. Nah, seperti yang kita ketahui nih, di lingkungan kita kan termasuknya saya juga kesetaraan gender itu belum menyeluruh. Nah, kalau di lingkungan Kak Aska atau Kak Kavi itu sudah apa belum sih? Kalau di lingkungan saya sih belum ya. Kita ambil aja contoh nih dari lingkungan sekolah, lingkungan kelas mungkin. Iya, lingkungan kelas. Itu kan masih nih beranggapan bahwa pekerjaan atau piket yang mengerjakan menyapu itu yang mengerjakan itu hanyalah perempuan. Oke. Laki-laki itu kayaknya tuh kurang apa sih? Kurang Iya, merasa gitu atau kurang kurang. Ya. Nah, terus juga kenapa sih aku mau tanya nih sama Kak Kavi, Iya. kenapa seperti itu gitu? Mungkin dalam diri seorang laki-laki sendiri itu sudah biasa mempunyai pandangan bahwa mereka merasa itu bukan pekerjaan mereka. Buat apa mereka mengerjakan itu? Karena itu sudah menjadi kebiasaan perempuan seperti itu Kak Bunga. Tapi dari saya sendiri sih ya kurang setuju dengan statement seperti itu Kak. Oke, berarti kan Itu dari laki-laki memandang dari kebiasaan perempuan. Iya. Oke. anak perempuan memang biasa nyatu jadi diskusi. Laki-laki itu cenderung males. Iya. Kalau sekali ya, contohnya yang di sini ya. Ini nyindir ini. Tapi kalau merasa nggak apa-apa. Nah, bagi generasi muda nih kayak kita ini, menurut kalian itu kesetaraan gender itu penting
penting nggak sih untuk para remaja? Kan banyak juga tuh remaja yang belum tahu, belum terbuka tentang kesetaraan gender. Gimana tuh? Untuk remaja yang belum tahu kesetaraan gender ya, menurut saya itu perlu lagi untuk membuka pikirannya, lebih terbuka agar tidak terjebak dalam suatu pikiran yang menurut saya kurang baik. Itu aja. Jadi dan sosialisasi seperti sosialisasi tentang kesetaraan gender itu juga perlu untuk membuka pemikiran dari lingkungan sekitar kita sih. Penting ya Pak? Penting juga sih. Jadi perlu Teman-teman. itu penting. Untuk depannya. Iya, untuk depannya. Nah, di sekitar kita juga bahkan teman-teman kita pernah bilang ya, kalau cowok kok nangis, kayak banci, mungkin begitu ya kayak Iya omongan sih. orang seperti orang luar lah. Gimana tuh tentang stigma bahwa laki-laki tidak boleh nangis? Kalau menurut dari saya aja ya Kak. Iya, boleh. Nah, Cowok ya, Iya. yang dari cowok lah. kalau menurut saya mengenai statement laki-laki tidak boleh nangis ya nggak masalah Kak, boleh-boleh saja untuk laki-laki tidak menangis, karena biasanya pada diri seorang laki-laki itu sendiri itu sudah mempunyai perasaan kalau dia itu tidak perlu menangis dalam artian itu di berbagai kondisi tertentu saja yang mungkin naif untuk ditangisi, dan itu pasti sangat berbeda dengan perempuan ya Kak, yang Iya. dikit-dikit itu menangis Karena mungkin perempuan lebih sensitif. iya sensitif Iya. sekali. Jadi perasaannya udah bukan jadi mengharapkannya dengan menangis. Itu sudah menjadi perbedaan ya Kak antara perempuan dan laki-laki. Oke. Menurut kalian nih, faktor ekonomi itu mempengaruhi juga nggak sih adanya kesenjangan gender? Sangat-sangat mempengaruhi ya Pak, karena faktor ekonomi itu loh kayak nanti kita tuh kalau misal kita melanjutkan ke sekolah lagi gitu kan pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadi faktor itu Menurut saya sendiri mengenai faktor ekonomi tentang kesenjangan gender itu juga sangat berpengaruh, karena dalam faktor ekonomi tersebut bisa menjadikan pemikiran seseorang itu menjadi terhambat, atau bukan terhambat tapi terjebak kembali ke itu saja. Jadi kalau mungkin kalau berbeda dengan mungkin kalau perekonomiannya berbeda mungkin akan lebih terarah pemikiran. Iya. Mungkin ini kok panas banget ya, ini silakan boleh diminum. Oh ya, terima kasih ya. Silakan. Kasih Bu. Ini aku boleh buka jaket nggak? Boleh silakan. Iya. Berat banget. Sambil saya beri pertanyaan ya. Iya. boleh. Di lingkungan kita kan juga masih banyak yang menempatkan perempuan dalam citra lemah, atau kurang atau tidak berani lah. Gimana sih tanggapan kalian tentang permasalahan ini? Menurut pendapat saya perempuan itu tidak lemah sama perempuan. Kita juga mempunyai sifat strong, kita juga mempunyai semangat yang tinggi nih gitu. Jadi aku kurang setuju dengan pendapat tersebut. Kayak banyak yang perempuan itu semangat strong, yang punya jiwa keyakinan banyak sekali. Tapi kalau saya lihat ya Kak, juga juga dari pihak perempuan itu sudah memiliki pemikiran bahwa dia itu lemah. Saya ambil contoh nih. Oke. Saya ambil contoh dalam sebuah angkutan umum, dan di dalamnya itu terdapat laki-laki yang sudah duduk semua dan beberapa perempuan yang berdiri, dan pasti biasanya perempuan itu memiliki pemikiran, wah mana nih kok nggak gentleman, masa perempuan dibiarin berdiri. Itu artinya bahwa perempuan itu memiliki pemikiran untuk melemahkan dirinya.
merasa lemah. Jadi itu juga tidak bisa membenarkan kesetaraan gender. Iya, Ya. jadi enggak kesalahan. Karena Enggak hanya dari pihak laki-lakinya doang, tapi karena menganggap dirinya lemah sejak awal. betul sekali. Di lingkungan kita itu kan juga masih banyak nih orang tua yang cenderung menilai bahwa anak perempuannya lemah dalam memahami materi dibanding laki-laki. Gimana tuh? Kalau menurut saya nih, dilihat saja dari di kelas kita nih banyak nih perempuan yang lebih mudah memahami materi daripada mungkin laki-laki, karena mungkin laki-laki alamnya tuh berbeda dengan perempuan. Aku sendiri, Kalau saya sendiri sangat tidak setuju, enggak. Karena kita lihat di sekitar kita saja nih. Kalau perempuan tuh biasanya tuh lebih mendominasi, lebih menonjol dalam hal dan itu karena biasanya tuh kok pemikiran perempuan tuh lebih memfokuskan pada hal itu. Jadi kurang tepat kalau ada seperti itu. Untuk apa namanya, laki-laki itu cenderung tidak itu ya Kak. mungkin memikirkan Iya, jadi tidak menonjol. tidak menonjol dengan berbanget dengan pendidikan. Perempuan itu lebih berorientasi pada masa depan. Iya. Lalu gimana tuh tentang statement bahwa pemimpin itu harus laki-laki? Padahal kan banyak juga tuh ketua kelas perempuan, ketua OSIS perempuan, bahkan presiden kita juga dari perempuan ya. Iya. Menurut saya statement itu kurang tepat ya Kak, karena kan perempuan juga bisa memimpin nih, mempunyai jiwa kepemimpinan yang juga bagus nih, seperti yang tadi Kakak sebutkan banyak nih. Oke, pertanyaan terakhir ini, apa sih plus minus dari kesetaraan gender? Karena semua hal kan pasti memiliki plusnya, memiliki minusnya. Nah ini untuk kesetaraan gender apa plus minusnya? Untuk plusnya ya Kak, mungkin untuk saya sendiri gitu plusnya, karena kita juga mempunyai si perempuannya itu mempunyai hak untuk masa depan, untuk mempunyai hak berpendidikan yang tinggi. Jadi positifnya mungkin dari sisi negatifnya ya kesetaraan gender itu akan menjadikan posisi perempuan itu dalam suatu kondisi nih Kak itu kurang pas, itu menjadikan apa, perempuan itu tertekan. Iya itu jadi tidak selalu apa namanya, selamanya sebutan kesetaraan gender itu positif. Wah, luar biasa sekali bintang tamu kita kali ini. Tidak terasa sekali kita sudah berbincang panjang, sudah panjang sekali ini. Baiklah, itulah obrolan santai kita kali ini. Semoga para penonton, para remaja seperti kita bisa semakin terbuka terkait kesetaraan gender. Terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktunya datang ke podcast ini menjadi narasumber kita. Dari pertanyaan dan jawaban dari narasumber ini, saya juga dapat cakrawala pengetahuan tentang kesetaraan gender. Dari pendapat kita ya. Semoga menjadikan manfaat bagi para penonton ya Kak. Semakin menyadari bahwa tidak semuanya sama. Jadi sesuai dengan kondisi ya Kak. Adil tidak mesti setara. Betul Setara sekali. bukan berarti sama. Betul. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.